Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan berbagi praktik baik GWFE. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang kelima acara inti penyampaian materi dari kelompok Astra Sabta, yang keenam penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, pembukaan, dengan mengucapkan basmalah acara kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa kepada saudara Al-Fajri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Doa akan saya pimpin dan teman dari agama lain dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang soleh. Rabbana minna sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami rezeki berupa pemahaman. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Siti Aisyah SPDGR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator KSRG SMP Negeri 5 Baliau Barat, yang juga merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta guru wali dari peserta yang tampil hari ini ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini, serta anak-anak didikku sekalian, calon-calon kreator digital muda yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkumpul di ruangan sederhana ini dalam kegiatan mingguan kita, yaitu presentasi produk Google Workspace for Education. Pertama-tama saya memberikan apresiasi ya yang sangat luar biasa bagi tim Boys yang tampil hari ini ya. Semoga nanti produk yang akan disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang masih ada lagi yang belum pernah tampil kan? Masih ada kan? Masih ada dari guru walinya Ibu Siti ya, dari guru walinya Ibu Sumarti sudah, oh sudah, dari guru walinya Ibu Lisna sudah, GWME sudah, oh berarti tinggal Ibu Siti dong. Oh terakhir, kalau yang lain ini kan sudah ronde kedua ini, setelah Ibu Siti otomatis masuk ronde kedua. Nah, yang ronde kedua kan otomatis orangnya beda lagi, ya. Orangnya sudah bukan yang kayak kemarin. Mungkin yang kemarin dia bawa materi, dia sudah pindah tempat ke MC mungkin, atau dia sudah pindah tempat ke dirjen mungkin, atau bisa juga dia sudah pindah tempat ke moderator, kan ada di rolling ya. Jadi kalian semua akan mempunyai giliran. Jadi harus disiapkan dirimu, siapkan mentalmu, harus percaya diri ya. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kalian semua juga dapat menyimak materi yang disampaikan dengan baik, kemudian dapat bermanfaat bagi kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu acara kelima, penyampaian materi berpandu praktik by GWFE yang akan dipandu langsung oleh moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan berbagai praktik baik pemanfaatan GWFE. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati kepala sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan guru yang sempat hadir, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Astra Sabta yang merupakan anak wali dari Pak Samsuryadi SPD. Nah teman-teman, di samping saya telah hadir pemateri yang akan menyampaikan presentasi praktik baik pemanfaatan alat Google for Education.
Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita sambut penyampaian materi presentasi, yaitu Ahmad Khairul Fadil. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari moderator. Perkenalkan dulu, saya Ahmad Khairul Fadil. Yang seperti teman-teman tahu, di sini saya akan membahas produk, yaitu Google Translate. Di sini perkenalkan dulu teman-teman, saya dari kelompok Astra Sabta. Mungkin di sini teman-teman belum ada yang tahu apa itu Astra Sabta. Saya akan menjelaskan apa itu Astra Sabta. Astra Sabta, yaitu Astra memiliki, itu artinya adalah 7, dan Sabta adalah bintang yang memiliki makna adalah kami tidak akan meninggalkan di belakang, atau kami akan selalu bersinar di atas langit. Nah teman-teman, di sini sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya kepada teman-teman dulu. Apakah kalian pernah bingung, atau teman-teman pernah bingung baca atau temukan situs web dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris? Nah, di sini Google Translate bisa menerjemahkan kata, kalimat, atau seluruh teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan cepat dan mudah. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah ada yang tahu pengertian tentang Google Translate? Jadi Google Translate adalah layanan penerjemah bahasa dari Google yang bisa menerjemahkan teks, bisa menerjemahkan suara, bisa menerjemahkan gambar, atau bahkan situs web ke dalam lebih dari 100 bahasa. Tujuan Google Translate yaitu yang pertama, membantu orang memahami bahasa asing. Misalnya teman-teman ingin paham atau belajar bahasa, teman-teman tinggal menggunakan Google Translate untuk belajar atau memahami bahasa asing. Dan yang kedua, memudahkan komunikasi antar negara. Misalnya teman-teman lagi nih mempunyai teman dari berbagai negara atau satu negara dari Amerika, teman-teman bisa menggunakan Google Translate untuk memahami bahasa yang dari teman-teman punya. Oke, lanjut. Membantu belajar dalam bahasa asing. Nah, di sini juga bisa membantu sebagai kita, misalnya kita pelajar, dan bisa membantu kita dalam bahasa Inggris, membantu mencari kosakata dalam Google Translate dan berbagai lain-lainnya. Yang keempat, menjadi alat bantu saat membaca atau menulis teks dalam bahasa lain. Dan misalnya teman-teman ingin membuat cerita atau bahkan poster, teman-teman ingin mengganti teksnya dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan Google Translate dengan mudah untuk mengganti bahasanya. Menghubungkan yang kelima, yang terakhir, menghubungkan dunia tanpa batas bahasa. Jadi karena ada Google Translate, kita tidak akan ada batas bahasa dari satu sama lain. Oke teman-teman, lanjut. Fitur utama yang ada di handphone yang teman-teman bisa lihat di sini di layar. Yang pertama, ada masukan teks. Di sini teman-teman bisa memasukkan berbagai teks, dan teman-teman bisa memilih bahasa, mulai dari bahasa terserah apa saja, yaitu dari Inggris, misal dari Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia ke Inggris. Nah, di sini ada fitur suara. Kalau misalnya teman-teman susah nih atau malas ketik, teman-teman tinggal menggunakan fitur utama yang ada di sini, yaitu fitur suara. Dan teman-teman tanpa atau malas
mengetiknya langsung terisi dalam sini. Fitur selanjutnya yaitu kamera. Nah, misalnya ini teman-teman menggunakan poster atau buku nih, teman-teman bisa menggunakan fitur kamera dengan mudah. Tinggal teman-teman memfoto sebuah poster dalam bahasa asing, misalnya posternya bahasa asing itu bahasa Inggris, dan atau buku bahasa Cina atau yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan fitur kamera. Dan ketika teman-teman menggunakan fiturnya, teman-teman tinggal memotret, dan di situ di layar akan tampil terjemahannya. Dan fitur selanjutnya yaitu percakapan. Percakapan ini teman-teman bisa menggunakannya jika teman-teman belum bertemu atau berjumpa dengan seseorang dari berbeda negara. Misalnya saya bertemu dengan Abu itu dari bahasa Arab dan saya bahasa Indonesia, atau Abu dari Arab, saya dari Indonesia. Saya tinggal memakai fitur percakapan, dan di sini saya akan memilih bahasa Indonesia ke bahasa Arab dan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan ketika Abu berbicara bahasa Arab, di sini akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ketika saya berbicara kepada Abu dalam bahasa Indonesia, di sini juga akan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya fitur utama yang ada di laptop atau Chromebook yang biasa teman-teman pakai saat pelajaran. Di sini saya akan langsung mencontohkan secara langsung. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini fitur utama yang ada di Google Translate yang ada di laptop itu ada 4 yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama ada teks. Di sini teman-teman bisa mengetik apa saja. Misalnya, sabar dulu. Kita pilih bahasanya. Di sini teman-teman bisa memilih bahasa atau deteksi bahasa. Saya pilih bahasa dari Indonesia dan dari ke Inggris. Nah, di sini ada batas kata atau huruf minimal 5.000. Dan saya akan mengetik misalnya dan akan terjemahkan di samping sini. Dan ketika teman-teman ingin membacanya tapi susah menyebutkan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan fitur simak yang ada di bawah terjemahannya. Let me introduce myself. My name is Fashri. Nah, di sini teman-teman tinggal mengulang apa yang sedang dibicarakan oleh AI atau fitur ini. Oke, lanjut fitur selanjutnya, fitur gambar. Nah, fitur gambar ini kita bisa mencari atau mendapatkan gambar dari situs web atau bahkan dari mana saja. Misalnya gambarnya kita cari teks Cina Latin. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tarik lalu lepas atau memilih fitur yang temukan file Anda atau tempel dari papan tape. Di sini saya akan menggunakan ini dulu, yaitu tinggal ditarik lalu dilepaskan file di sini. Nah, di sini akan langsung muncul terjemahannya. Kalian bisa mendownload terjemahan atau salin teks.
Nah, selanjutnya di sini, oke, teman-teman bisa memilih bahasanya dulu. Dari tadi bahasa Cina, dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia. Nah, di sini akan terjemahkannya. Oke, lanjut. Di sini juga ada fitur temukan file Anda langsung dari komputer. Nah, terbalik ya. Nah, di sini ada tulisan Cina. Cinanya di sini dan terjemahannya ada di samping-samping. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Setelah itu fitur utama selanjutnya yaitu dokumen. Fitur dokumen, teman-teman bisa mencari dokumen. Saya pilih dulu dari bahasa Arab saja. Oke, dari Arab terjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa kita. Dan di sini saya juga ingin memberi ceritanya atau file yang ingin saya terjemahkan. Cerita pendek Arab. Oke. Oke, di sini tidak dapat menerjemahkan file ini, sedang mencoba lagi dalam beberapa. Mungkin tadi saya sudah mencoba menerjemahkan beberapa file, jadi kita buka saja yang sudah diterjemahkan. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa mendownload terjemahan. Kita buka saja terjemahannya. Nah, di sini ini bahasa Arab dan di sampingnya ada bahasa Indonesia terjemahannya. Oke, kita lanjut ke situs. Di situs ini teman-teman bisa atau teman-teman sedang menemukan situs web yang berbahasa lain. Misalnya kita cari situs web yang bahasanya atau sedang menemukan tidak sengaja dan ingin membacanya, misalnya ini. Teman-teman tinggal tinggal salin linknya. Ketika sudah disalin dan teman-teman akan tempel di situs. Dan teman-teman pilih dulu mau terjemahkan ke bahasa apa, ke bahasa Indonesia, dan terjemahkan. Nah, di sini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan perbandingan sama website yang asli di sini dia berbahasa Portugis dan setelah diterjemahkan berbahasa Indonesia. Oke, lanjut ke slide. Setelah teman-teman kita melakukan praktik tadi, di sini Google Translate memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu pertama,
teman-teman bisa menggunakan, itu kelebihan dulu, teman-teman bisa menggunakan secara gratis dan bisa digunakan lewat HP atau laptop atau Chromebook yang teman-teman pakai. Dan mendukung banyak bahasa, berbagai bahasa yang sempat tadi kita coba dalam berbagai bahasa, cepat dan mudah diakses. Oke, lanjut ke kekurangan. Yang pertama, terjemahan kadang kurang tepat, seperti yang terjemahan di Google Dokumen tadi yang bisa teman-teman lihat, terjemahannya kurang tepat, tidak selalu memahami konteks kalimat, seperti yang tadi juga yang ada di Google terjemahan dokumen cerita pendek Arab, dan butuh koneksi internet jika tidak offline, dan kadang suara pengucapan tidak alami seperti robot. Oke, lanjut. Fakta menarik tentang Google Translate. Nah, di sini faktanya mungkin teman-teman cuma tahu Google Translate hanya bisa menerjemahkan kata, tapi belum tahu fakta yang menarik tentang Google Translate itu apa. Nah, Google Translate diluncurkan pertama kali pada tahun 2006. Teman-teman belum lahir, tapi Google Translate sudah lahir duluan ya. Dan menerjemahkan lebih dari 100 miliar kata setiap hari, digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jadi Google Translate itu sangat berguna bagi kita dan orang-orang yang ada di dunia ini. Terus belajar dari pengguna agar lebih akurat. Nah, di sini Google Translate memiliki kecerdasan buatan agar terus belajar dari pengguna dan agar lebih akurat. Jadi teman-teman, di sini Google Translate membantu kita memahami dan berkomunikasi dengan bahasa lain tanpa repot bagi siswa SMP, siswa kita sebagai pelajar. Dan aplikasi ini sangat berguna untuk belajar, membaca dan memperluas pengetahuan bahasa. Jadi teman-teman, dengan Google Translate bahasa bukan lagi penghalang, tapi setiap kata bisa dimengerti satu sama lain, setiap kalimat bisa diterjemahkan, dan setiap orang bisa terhubung tanpa batas negara. Dunia menjadi lebih dekat karena satu alat sederhana, yaitu Google Translate, penerjemahan yang ada di genggaman kita. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi penyampaian presentasi materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi diskusi untuk menampung dan merespon masukan, pertanyaan maupun saran terkait materi yang kami sajikan. Untuk sesi diskusi, saya buka 2 sesi. Apakah ada yang ingin bertanya? Sesi pertama 2 pertanyaan, dan sesi kedua 2 pertanyaan. Untuk sesi pertama, silakan jika ada yang ingin bertanya, merespon atau memberi saran. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan tadi, saya lihat kelompok Fajri telah membahas mengenai kekurangan Google Translate. Salah satunya yaitu Google Translate mungkin gagal memahami konteks kalimat. Bisakah kelompok kalian memberikan contoh lebih spesifik mengenai Google Translate yang mungkin gagal memahami
suatu konteks. Dan apa akibat dari kita sebagai pengguna Google Translate? Luar biasa sekali pertanyaan yang diberikan oleh kami. Baiklah, langsung akan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kekurangan yang tadi, yaitu tidak selalu memahami konteks kalimat. Di sini saya akan memberikan contoh seperti yang ini, yang dari dokumen tadi, yaitu mengapa tidak selalu memahami konteks kalimat. Karena di sini biasanya Google Translate memiliki penyakit atau hal-hal yang tidak bisa ditangani, dan Google Translate memiliki fitur AI atau kecerdasan buatan agar memahami konteks kalimat. Nah, salah satu contohnya yaitu ini cerita lampu ajaib. Di sini Google Translate tidak memahami konteks kalimat yang telah diberikan, dan dampaknya bagi kita pelajar adalah kurang paham atas penjelasan yang diberikan oleh Google Translate atau atas translate atau terjemahan yang diberikan, dan kita akan kesulitan membacanya. Oke, sekian, saya kembalikan ke moderator. Demikian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Aziza? Apakah sudah sesuai? Terima kasih atas jawaban yang diberikan dari kelompok Astra Sabta. Saya sudah merasa senang dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kalian. Terima kasih. Berikan tepuk meriah untuk Nur Aziza. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajila. Kali ini saya akan bertanya tentang yang kalian sampaikan tadi tentang Google Translate. Apakah Google Translate bisa menerjemahkan bahasa daerah di Indonesia? Iya. Luar biasa harus Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab dari Google Translate-nya. Nah, di sini apakah ada bahasa daerah yang bisa digunakan? Yaitu salah satunya ada, yaitu dari yang seperti teman-teman yang di depan sini pada menyebutkannya, yaitu Bali, Sunda, dan berbagainya. Jika ingin masih melihat beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia, bisa langsung cek ke produk Google Translate-nya. Oke.
Bagaimana saudari Nabila? Apakah sudah sesuai jawaban dari kami? Oke, terima kasih atas jawabannya. Kali ini sudah puas dan menjawab. Luar biasa, terima kasih. Baik, saya akan membuka kembali. Saya akan membuka sesi kedua. Sesi kedua ini jadi ada 2 pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, Nila, silakan. Perkenalkan nama sekaligus dengan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Dari kelas? Dari kelas 7. Silakan. Apakah Google Translate bisa menggunakan ID belajar? Terima kasih lagi untuk pertanyaannya, Naila. Seperti yang Naila bisa lihat di layar, di sini saya menggunakan akun ID Belajar untuk menggunakan produk Google. Baik, untuk Naila, apakah sudah sesuai dengan jawaban dari kami? Terima kasih, jawaban saya sangat puas. Terima kasih. Saya buka pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Ya, silakan untuk guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Guru, karena tadi disampaikan di awal, bisa memberikan sedikit saran. Dari Ibu Guru mungkin saran untuk kita semua, jika ada yang bertanya, kalaupun itu pertanyaan kalian anggap paling gampang, paling tidak hargai orang yang bertanya, jangan disorakin, ya. Mungkin itu saran dari Ibu Guru, supaya kalau kalian sorakin pasti ada rekan-rekan yang lain merasa jatuh hatinya dan tidak ingin bertanya, ya. Untuk yang laki-laki tadi kebanyakan yang menyorakin, dan kalaupun ditanya belum tentu bisa, ya. Mungkin saran dari Ibu Guru itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dari Ibu Guru. Semoga teman-teman semua dapat saling menghargai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua, dan semoga apa yang kami sajikan dapat menjadi inspirasi serta menambah pengetahuan kepada kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada MC. Selanjutnya kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, maka acara berbagi praktik baik kemanfaatan GFE pada hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian
siswa-siswi ya. Kami berharap, ini saya masih sedikit berharap untuk kedepannya yang tampil bisa lebih baik lagi. Semakin hari penampilan berulang itu semakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga teman-teman bisa kalian bisa lebih percaya diri untuk tampil di depan. Dan saya sebagai guru wali dari kelompok memberikan apa ya penghargaan yang luar biasa ya kepada anak-anak wali saya dengan waktu yang adanya terbatas juga bisa memberikan penampilan yang pertama dan ini saya anggap luar biasa yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dari apa yang kalian tampilkan itu sudah melebihi dari harapan apa yang kalian bisa tampilkan sudah lebih dari harapan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik bersama-sama, kita menjadi sebagaimana nama kelompok kita ya kan, 7 bintang, tidak meninggalkan yang lain. Jadi mereka itu ingin bersinar bersama, intinya tidak ingin sendiri yang bersinar, tapi bersinar bersama tanpa meninggalkan yang lain, tapi mereka saling mendukung, saling membantu untuk bisa lebih baik lagi. Oke, demikian. Sebelum tutup mungkin mau foto bersama ya. Kita foto bersama.